Oke cuy, balik lagi sama gua Gani ya. Di video kali ini kita tidak akan rakit PC karena kemarin udah ya. Sekarang kita akan bahas laptop nih. Gua dipinjemin sama AMD ya. Ini ada laptop Lenovo Legion ya, serinya Legion Slim 5 16 APH8 ya. Ini laptop harganya 23,299 juta ya. Hampir 23,3 juta ya, kembali 1.000 ya. Tapi kalau gua ngelihat di official store ini harganya 22,999 ya. Ini 23 juta kurang 1.000 nih, lagi ada promo lumayan lah, lebih hemat 300.000. Tapi masih tetap mahal guys ya. Oke. Ini laptop speknya pakai Ryzen 7, teman-teman ya. 7840HS ya, ini baru juga. RAM-nya 16 GB, ada SSD 512 GB sama pakai grafik card RTX 4060 ya. Oke. Ini sekarang langsung aja kita unboxing ya. Sebenarnya tadi gue udah unboxing sih. Gue udah coba nyalain dikit dan emang enak teman-teman ya. Tapi ini gue masukin box lagi biar kita tahu nih kalau kalian beli laptop ini dapatnya apa aja ya. Untuk spesifikasi lainnya ya, kayak layar di sini dia pakai yang 16 inci IPS ya, 300 nits ya. Resolusinya 2560 x 1600 ya. Nanti untuk spesifikasi lainnya gue akan taruh deskripsi ya, karena kebanyakan teman-teman di sini ya gue nggak terlalu demen ngoceh banyak-banyak kayak gini ya. Intinya nanti teman-teman bisa baca deskripsi sendiri. Cuman tadi gue sempat nyalain dan hal pertama yang bikin gue senang adalah pada saat ngebuka si laptopnya sama pada saat ngelihat layarnya ya, karena dia itu 165 Hz teman-teman ya. Ini enak banget, gue kagak bohong guys ya. Gak usah lama-lama deh, langsung aja kita buka ya si laptopnya ya. Oke, ini kalau kalian buka Lenovo official ya, ini harganya ada di 22,999 ya teman-teman ya. Speknya juga sama ya, dan deskripsi semua ada di sini. Nanti gue akan taruh di deskripsi video ini ya teman-teman ya. Ini cukup banyak teman-teman ya, gue nggak mungkin bacain satu persatu ya. Oke, tampilan dusnya masih dus coklat laptop pada umumnya teman-teman ya. Oke, dan di sini ada spesifikasi ya. Nah, Ryzen 7 7840HS 3,8 GHz ya, storage 512 GB, RAM 16, pakai GPU RTX 4060 ya, display 16 inci WQXGA ya. Oke, Windows 11 Home. Kita akan buka teman-teman ya. Ini laptop pastinya sudah jalan-jalan ke Techtuber lain ya teman-teman ya. Oh, yang jelas kalian kalau beli ini, tadi gue udah tunjukin belum sih? Nih di sini tuh ada gambar tas sama mouse ya, jadi gratis tuh. Kalian beli laptop dapat tas sama mouse ya. Kalau tas mah kayaknya semua laptop udah dapat tas deh, kebangetan deh kalau misalkan lu beli laptop kagak dikasih tas. Oke, nah ini isian pertama ada kartu garansi dan manual-manualan ya teman-teman ya. Habis itu ada charger dulu ya, di sini gue keluarin charger. Oke, ini ada kabel power sama ini chargernya ya. Dan ini gede teman-teman ya, gue nggak bohong untuk chargernya. Oh, khas banget Lenovo, bentukan chargernya kotak kuning kayak gini. Dia 230 watt ya. Nih teman-teman bisa baca sendiri deskripsinya. Nah, sekarang kita keluarin laptopnya ya. Soalnya dalamnya udah nggak ada apa-apa lagi guys. Nanti kalau kalian beli baru pasti ini masih di plastik ya teman-teman ya. Ini karena udah jalan-jalan aja ke Techtuber lainnya, jadi sudah tidak ada plastiknya teman-teman ya. Ini kita turunin dikit kameranya ya. Kita akan lihat lebih dekat di laptopnya. Oke, secara desain ini cakep guys. Simple, ada tulisan Legion di sini sama Lenovo di bagian bawah. Oke. Nah, kita lihat sekelilingnya ya. Ini kosong, nggak ada apa-apa. Samping di sini ada lubang pembuangan angin, ada Type C 2 biji ya. Ini ada USB PD, harusnya ini bisa dipakai untuk ngecas pakai Type C ya. Ini ada jack untuk mikrofon dan headset. Oke. Samping satunya lagi ini ada buat SD card. Ini lubang pembuangan angin juga. Di sini ada shutter kamera. Jadi kalau misalkan kalian lagi, anggaplah lagi rapat, webinar, Zoom meeting kayak gitu. Misalkan kalian mau matiin kamera, tinggal geser aja ini ke kiri ya.
Simple. Port lainnya semua ada di belakang ya. Ini gue cukup kaget, gue nyari kira-kira ada di mana lagi nih. Cuman di samping doang. Biasanya kan laptop port-portnya di samping gitu, jarang di belakang. Tapi yang ini dia ada di belakang ya. No. Ada USB di sini ya. Ada LAN, ada HDMI, ada buat ngecas. Jadi ngecasnya semua di belakang ya. Beserta lubang pembuangan angin di belakang juga ya. Jadi untuk sirkulasi udah aman jos lah pokoknya ya. Oke. Nah, ini bagian bawah, ini lubang pembuangan angin juga teman-teman ya. Oke. Jadi pembuangan anginnya udah dipastikan mantap ya. Dan laptop ini guys ya, gue senang pada saat pertama kali ngebuka ya. Gue nggak perlu tenaga guys. Sejari ini sejempol gini doang guys. Alah, udah guys. Tanpa nganga-nganga kayak gini ya. Ini gue nggak pakai tenaga banyak guys. Ya. Dan ini bisa sampai hampir 180 derajat teman-teman ya. Nah, gokil ya. Tuh. Harusnya jatuhnya udah 180 derajat sih ini. Cakep lah pokoknya ya. Oke, ini gue mau colokin dulu, abis itu kita akan nyalain ya. Oke, sebelum kita nyalain, gue habis nyolokin chargernya ke laptopnya ya. Dan gue tadi nyari mana ini lampunya, tidak ada di depan, tidak ada di samping. Ternyata indikatornya ada di belakang teman-teman ya. Lampunya merah, dia sudah ngecharge ya. Oke, sekarang kita nyalain. Ini gue belum tahu nih dalamannya SSD-nya gen berapa atau hasil tesnya gimana, karena gue baru sampai nyalain doang, sampai masuk ke Windows teman-teman ya. Baru sampai ke booting doang ya. Nah, ini kita disambut sama RGB yang ada di keyboardnya ya. Oke. Untuk feel ngetiknya tadi gue sempat pakai juga ya. Ini udah cukup enak ya. Terus juga ini keyboardnya full size ya, sampai numpad semua udah ada di sini. Touchpadnya dia tidak di tengah ya teman-teman ya, tapi rada ke kiri sedikit ya. Awalnya gue bakal mikir kayak kok touchpadnya ada di kiri gitu ya, bukan di tengah, apakah bakal nyaman atau enggak. Ternyata setelah gue otak-atik gitu ya, tadi gue nyoba-nyoba buka aplikasi sedikit gitu ya, atau install game kayak gini ya, itu aman-aman aja teman-teman ya. Dengan touchpad di samping gue sama sekali tidak merasa terganggu ya. Oke. Nah, sekarang ini mari kita masuk ke proses testingan ya, sama cek and recheck. Oke, kita masuk ke advanced display ya, atau display settingnya. Di sini resolusinya bisa dilihat teman-teman ya, 2560 x 1600 ya, refresh rate 165 Hz ya. Ini layar IPS ya. Dan di sini kita bisa ganti ya ke dynamic 83 Hz atau dynamic 60 Hz ya. Oke. Atau 165 atau 120 Hz ya. Tapi di sini gua nggak otak-atik teman-teman ya, dari default ini datang nyala udah tek di 165 aja, gue nggak otak-atik karena ya menurut gue ini udah nyaman-nyaman aja ya. Kita intip keyboardnya lagi teman-teman ya, lebih dekat ya. Nah, tampilannya seperti ini, ada lampu RGB ya teman-teman ya. Oke. Ini harusnya bisa diganti lampunya teman-teman ya, pakai aplikasinya Legion ya. Cuman gue di sini kagak install ya, karena gue pribadi ketika pakai laptop mau lampunya di RGB atau putih atau misalkan gak ada lampu, gue sama sekali tidak ada pengaruh ya. Jadi kayak ya udah gitu, mau ada lampunya atau nggak ada juga ya. Yang jelas feel untuk ngetiknya ini cukup enak teman-teman ya. Oke, terus ini touchpadnya ya, dia enak dipencetnya, klik kanan, klik kiri ya. Di sini ada logo RTX ya, di sini ada logo Ryzen sama Lenovo ya, sama ada function juga di sini ya. Oke, itu bagian keyboardnya kurang lebih seperti itu. Kita masuk ke webcam sekarang ya. Di sini resolusi foto itu dia 2,1 megapiksel ya, 16:9 1080, yang videonya 1080p 30 fps ya. Hasilnya buat gue ini cukup teman-teman ya, bahkan untuk webcam bawaan laptop ini bagus teman-teman ya. Ya kalau kalian beli laptop 20 jutaan webcamnya kurang bagus kan aneh aja gitu guys ya. Ini udah cakep lah. Terus juga di sini kan ada tombol untuk shutter dimatiin ya. Jadi kalau misalnya kita geser, ya udah webcamnya mati gitu. Jadi misalkan teman-teman lagi webinar tiba-tiba harus matiin kamera, ya udah tinggal digeser aja switch yang di sini ya. Kalau udah selesai tinggal nyalain lagi aja, nanti dia akan muncul ya. Oke, kalau webcam gue udah tidak ada keluhan lah, ini udah cakep banget pokoknya ya. Sekarang kita tes suaranya ya. Di sini volumenya gue bikin
pol ya teman-teman ya 100 ya. Tadi sama pencahayaan juga ini gue bikin 100 ya. Sebenarnya buat gue pribadi di 50% juga udah cukup teman-teman ya, 50 sampai 60-an ya. Cuman ini karena lagi testing gue jebretin aja sampai 100 ya. Gue pengen lihat ketika terang-terangnya paling terang itu bagaimana ya. Sama ini suara kita bikin gaspol sampai 100 ya. Oke, kita dengerin suaranya ya. Untuk suara ya, gue sama sekali tidak ada keluhan juga teman-teman ya. Cuman buat gue 100% itu kencangan ya. Jadi paling ada di 60-an atau 50 juga itu buat gue sudah cukup ya. Intinya suaranya udah cakep ya. Buat telinga gue ini udah enak ya hasil suaranya. Oke, sekarang kita akan ngelihat tampilan layarnya ya. Oke, cakep banget guys, gue nggak bohong ya. Ini gue ngeplay video 4K teman-teman ya. Oke, gua set 4K. Ini cakep, beneran cakep teman-teman guys. Ya, udah nggak usah diraguin lah ya. Warna hijaunya bener hijau guys, kalian bisa lihat juga tuh ya. Ini gua zoom juga, ini masih cakep teman-teman loh. Ya, gokil ya. Tidak ada keraguan guys. Tidak ada keluhan juga nih gua sama layarnya ya. Ya kita tunggu sambil nunggu bufferingnya juga. Ini internet gue lagi kocak nih guys ya. Nah, teman-teman bisa lihat juga ya. Ini tampilan apa sih video di Norwegia tuh di mana gitu ya. Lagi sore dia cakep. Batu nih gunung-gunung, danau-danau juga hasil warnanya cakep banget lah. Ya, mantap pokoknya ya. Oke, ini kita masuk check and recheck lagi sama tes speed SSD ya. Di sini read-nya udah kebaca 6000-an. Yang jelas ini SSD udah Gen 4 teman-teman ya. Dia pakai Sky Hynix ya. SK Hynix 512 GB NVMe Gen 4 ya. Nah, read and write-nya segitu teman-teman ya. 6600. Ini harusnya bisa sampai 5000 juga sih write-nya tuh ya. Oke. Nah, ini si graphic card-nya ada dua, yang bawaan Radeon-nya ya 780M sama ada yang RTX 4060-nya ya teman-teman ya. Ini lagi loading tuh ya, 4060 laptop GPU ya. Oke, ini prosesor kebaca. Ini kalau persuhu-suhuan sih tadi dilihat aman ya, ada di 40-50-an ya. Untuk laptop sendiri sih kalau suhu gue nggak aneh ya, kalau panas dan berisik ya. Ini buat temen-temen nih kalau misalkan beli laptop gaming nih ya, jangan kaget pertama sama suara kipasnya yang berisik ya. Tapi ini termasuk nggak berisik temen-temen ya. Jadi berisiknya hanya saat full load aja temen-temen ya. Gue ada laptop gaming ya, itu dia berisiknya baik full load sama lagi santai juga itu cukup berisik temen-temen ya. Dan suhunya itu kalau misalkan kita main game dia bisa sampai 80-90-an ya, itu suhu yang wajar untuk laptop gaming ya. Dan ini sih deh tadi gue lihat masih ada di 40-60-an ya. Oke, kita baru testing SSD aja ya. Ini udah cakep lah pokoknya ya. Oke, sekarang kita akan stress test CPU 1 menit aja ya. Di sini suhunya ada di 40-an ya. Sekarang kita start testingnya. Oke, nah, dia suhunya bisa sampai 80-an ya. 90-an dia naik ya. Ini suhu yang normal untuk laptop gaming teman-teman ya. Jadi jangan kaget ya guys ya kalau misalnya lagi full load suhunya bisa sampai 90-an dan suara kipasnya lumayan sedikit bising ya. Tapi ini nggak terlalu bising buat gue ya. Masih ditolerir oleh telinga gue lah ya. Oke. Kita cukup 1 menit aja testingnya ya. Kalian ngelihat ya. Nah, dia naik sampai ke 93 ya teman-teman ya. Di sini udah 100% ya CPU-nya ya. Oke. Naik turun ya 93,8 ya. Kalaupun dia sampai 95 itu masih masuk akal sih menurut gue. Nah, ini belum nyentuh 94 ya. Apakah dia bakal nyampe 94 atau tidak nih? 1 menit aja kita full load ya. Stop ya. Oke. Nah, dia kalau udah selesai tes dia akan turun lagi ke
50 40-an ya. Dan kipasnya pada saat muter kencang itu ya fungsinya biar mendinginkan si prosesornya gitu teman-teman ya. Dan sekarang udah balik lagi ke 40-an derajat ya. Stress testnya udah mantep pokoknya. Benchmark selanjutnya kita akan jajal 3D Mark Time Spy ya teman-teman ya. Di sini semua udah kebaca ya. GPU RTX 4060, CPU Ryzen 7 ya. Sama NVMe-nya 512 GB ya. Oke, udah kebaca ya. Mari kita langsung jajal. Oke, kita lihat hasilnya ya. Tadi kalau teman-teman lihat pada saat testing ada GPU 2 ya. GPU 1 di laptop ini kan si Radeon grafiknya ya. GPU 2-nya si RTX 4060-nya ya. Dan ini kita dapat skor 9612 ya. Nah, teman-teman bisa lihat aja hasil skornya seperti ini. Sekarang kita masuk ke testing gaming teman-teman ya. Di sini gua ngetes Valorant ya. Kita set mentok aja ya. 2560 kali 1600 ya, 165 Hz ya. Gue bikin full screen ya. Resolusi high ya. Oke, kita langsung jajal aja ya. Oke, kita masuk di praktis ya teman-teman ya. Nggak usah tes jauh-jauh lah, di sini aja cukup ya. Oke, kalau lagi sepi bisa dapat 300-an FPS teman-teman ya. Oke. Kalau lagi rame harusnya 200 sampai 250 atau bisa sampai 270 ya. Oke. Ya, 250 sampai 270 ya. Oke. Ini udah enak banget teman-teman ya. Coba kita sambil muter-muter ya. Wah, ini enak guys, gue nggak bohong deh. Warnanya juga teman-teman bisa lihat ya, batu batai oranye, bener-bener oranye, hijau bener-bener hijau. Asli ini enak banget guys. Oh. Oke. Oh. Kita coba ganti pakai ini. Wah. Nggak ada keluhan teman-teman ya. FPS dapat 200-300an ini udah enak banget ya. Kalau lagi match harusnya ya 250 lah. Setidaknya dengan dia dapat FPS di atas 165 ini udah enak banget ya. Karena kan layarnya 165 Hz ya. Mau kita dapat FPS 200-300 ya rasanya kayak tetap 165 FPS teman-teman ya. Karena layarnya 165 Hz. Dan ini gue sama sekali tidak ada keluhan ya. Enak banget guys asli. Gue ada monitor 165 teman-teman ya. Tapi untuk warna layar di laptop ini benar-benar menang daripada monitor yang ada di gue teman-teman ya. Ini cakep banget, gue nggak bohong dah. Gokil ya, cukup lah ya untuk testing Valorant teman-teman ya. Intinya dia udah nggak ada halangan lah teman-teman ya. Oke, suhu VGA dari 60-70, suhu prosesor di 95-an. Gue balik lagi di awal bilang ya, kalau laptop gaming suhu di 90-an kayak gini kalian jangan takut ya. Emang segitu suhunya guys. Ini gue masih pakai di meja ya, yang bawahannya pakai karpet kayak gini nih ya. Kalau misalkan kalian pakai cooling pad, terus ruangan kalian ber AC gitu ya, suhunya ya pasti bisa lebih rendah lagi, lebih dingin gitu ya. Oke, game selanjutnya ya, Red Dead Redemption 2. Ini gue tes cuma 2 game aja ya. Kalau RDR udah cukup lah teman-teman ya. Ini set mentok kanan pokoknya sama gue ya, dibikin ultra.
Ini mentok ke kanan ya ini ya. Oh, ini bener mentok ke kanan guys. Ultra sama high ya, sementok-mentoknya pokoknya ya. Oke. Oke. Kita cek. Dapat berapa FPS ya? Dapat 50-an FPS ya, sampai ke 60 juga harusnya masih dapat ya. Ini kalau kalian bikin high juga ini udah di atas 60 FPS teman-teman ya. Wah, ini grafiknya bagus guys. Jernih banget, kinclong. Wow. Ya. Cakep banget guys ya. Kalian juga bisa lihat sendiri lah ya ini di hasil kamera ya. Cuman gue nggak bohong, untuk ini gue ngelihat pakai mata kepala langsung, ini cakep banget teman-teman. Tidak ada gimmick-gimmick, bener-bener memanjakan mata. Serius ini mah kagak ada gimmick-gimmick, beneran ini cakep guys ya. Bukan ngebagus-bagusin atau kayak ketawa karir, no guys, ini bener cakep, gue nggak bohong. 20 jutaan lo beli kayak gini nih, worth it teman-teman ya. Gokil. Tadi gue belum nunjukin daya wattnya ya. Untuk daya wattnya sendiri, ini kita main RDR yang mentok ya. Anggap aja ini full load. Kita bisa dapat 170 watt ya teman-teman ya. Oke, naik turun lah ya. Ini udah cakep banget. Dan buat teman-teman nih, kalau misalkan kalian mau beli laptop gaming ya, sangat gue sarankan ketika lu mau main laptop itu sambil dicas guys. Karena kalau misalkan kagak dicas, nanti dia akan frame drop teman-teman ya. Ini gue coba matiin casan ya. Oh, dia langsung turun guys. Oh, ya, ini gue off tuh ya. Oke. Sekarang kita nyalain lagi casannya ya. Oke. Tadi sempat turun jadi 14 fps teman-teman ya. Jadi udah paling benar main game di laptop gaming itu sambil dicas ya. Waduh, ini udah malam baik nih ya. Oke. Tidak ada keluhan guys untuk laptop ini. Gua pribadi misalkan punya laptop ini ya, wah gua sangat menikmati pasti ini karena enak nih ya dipakai gaming, pakai testing, nonton film gitu ya. Itu bakal gua pakai terus-terusan kayak di laptop ini ya. Karena ngelihat layarnya enak banget teman-teman. Gokil. Ya wes teman-teman, kurang lebih begitu aja ya review gua soal laptop ini. Tidak ada keluhan teman-teman ya. Ini gua ngejajal lagi ngetes video 8K ya, 8K ya. Dia masih bisa di play dengan lancar ya, karena biasanya kadang suka endut-endutan gitu. Ini lancar banget lah ya, hasilnya cakep banget, gua nggak bohong ya. Oke, kalau teman-teman minat, linknya akan gua taruh di deskripsi ya. Teman-teman bisa baca ya, pokoknya ya, baik deskripsinya dari laptop ini, begitupun link pembeliannya gua akan jebret-jebretin semua di deskripsi ya. Oke, segitu aja. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat. Gokil ini laptop, gua nggak bohong, dah cakep-cakep.